Kelompok Kelvin, kelompok Sylvia, dan pahlawan pergi ke ruang pertemuan. Untuk beberapa alasan, Paus Philip juga bergabung dengan mereka. Meskipun dari balik tirai dan menggunakan sosok stand-in yang terlihat jauh lebih besar. Colette dan Cardinasai berdiri di kedua sisi tirai untuk berbicara atas namanya. Ada meja besar berbentuk setengah lingkaran di tengah ruangan yang menghadap ke posisi paus. Kelompok Kelvin, kelompok Sylvia, dan kelompok pahlawan semuanya duduk, masing-masing dalam kelompok mereka sendiri. Kesatria suci berdiri berjaga di dinding, mengatur jarak secara teratur dan terlihat sangat gugup. Kapten Cliff adalah satu-satunya yang terlihat tenang. Ketika mereka semua sudah tenang, saya memulai semuanya. Saya memberitahu bahwa Paus Philip mengizinkan mereka menggunakan ruangan ini sesuka mereka. Namun, dia ingin hadir ketika mereka melakukannya. Colette juga menambahkan jika mereka butuh sesuatu, maka dia siap untuk mempersiapkannya. Kali ini Philip sendiri yang berbicara. Dia berkata sebagai topik utama yaitu Sylvia ingin bertanya kepada Kelvin. Dalam hati Kelvin bertanya-tanya, jika Philip sendiri yang berbicara, lalu buat apa saya dan Colette berdiri di sana? Dan juga apa yang sebenarnya Sylvia ingin tanyakan kepadanya. Sylvia berkata dia ingin memberinya permintaan sebagai seorang petualang. Tentunya Kelvin bertanya-tanya maksud dari permintaan itu. Sylvia berkata dia tidak ingin ini jadi tontonan besar, jadi dia akan bertanya secara langsung. Kelvin dalam hatinya dengan terlibatnya paus di sini sudah menjadi tontonan besar. Tapi Kelvin tidak pernah berharap seorang petualang peringkat S meminta bantuannya. Jadi Kelvin bertanya permintaan apa itu. Sylvia berkata cari dan selamatkan. Lalu Kelvin bertanya dari siapa. Sylvia menjawab dengan singkat dari seseorang. Jawaban singkat itu cukup membuat mereka berdua terdiam. Emmet yang terlihat memegangi kepalanya sudah tidak tahan lagi dan mengambil alih untuk berbicara. Emma berkata mereka ingin meminta bantuan Kelvin untuk mencari seseorang. Mereka berjanji akan memberikan hadiah yang sepadan terhadap waktu mereka. Kelvin bertanya siapa yang mereka cari. Emma menjawab seorang wanita bernama Ellen. Wanita yang membesarkan dia dan Sylvia. Kelvin bertanya apakah itu seperti Sister Ellen. Mata Sylvia melebar karena terkejut. Lalu bertanya bagaimana Kelvin tahu. Kelvin menceritakan bagaimana mereka mengunjungi panti asuhan Leafield dan mengetahui identitas pendirinya. Kelvin juga memberitahu Sylvia dan Emma bahwa mereka tahu kisah mereka dijemput oleh Suster Ellen dan dibesarkan di panti asuhan. Setelah mendengar cerita Kelvin, barulah Sylvia dan Emma mengerti bahwa Kelvin mendengar cerita itu dari Suster Marigan. Kelvin tersenyum kecut dan menyarankan untuk mengunjungi Suster Marigan ketika mereka bisa. Kemudian Emma lanjut untuk menjelaskan tentang bagaimana pencarian mereka. Intinya mereka ini sudah mencari sampai ke benua barat dan berhasil menemukan jejaknya. Namun masalahnya ibu mereka pergi ke Abyssland. Mendengar itu dalam hati Kelvin pikir ini benar-benar kebetulan. Karena mereka baru saja merencanakan akan berangkat ke sana. Emma di sini sedikit menjelaskan tentang Abyssland. Bisa dibilang Abyssland adalah rumah para iblis. Bahkan penghuni terlemah di sana adalah peringkat C. Lebih tepatnya, ini adalah tempat berbahaya. Jadi, mereka pikir ada harapan jika Kelvin ikut dengan mereka dalam pencarian ini. Kelvin berkata kalau dia setuju membantu mereka. Dan kebetulan tempat itu juga tujuannya. Bagi Kelvin, tempat itu seperti alam mimpi yang dipenuhi oleh monster kuat. Dan ada juga tempat yang ingin dia kunjungi,
Jadi Kelvin pikir mereka dapat membantu Sylvia menutupi sedikit kesulitan itu. Nah, karena gue sudah lama juga nggak bahas light novel ini, mungkin ada juga yang bertanya-tanya apa tujuan Kelvin ke sana. Pertama, Kelvin dapat undangan dari Dewi Learis melalui Sergei, seorang pahlawan kuno, salah satu dari pilar Elearis. Tapi juga ada tujuan lain, yaitu ingin mengunjungi kampung halaman Neville yang ada di Abyssland. Oke, cukup untuk penjelasannya, kita kembali ke cerita. Emma yang mendengar itu seketika berteriak kaget. Berkata itu bukanlah alam mimpi, tapi neraka. Namun, Emma kembali sadar dan berterima kasih atas bantuan Kelvin. Sylvia di sini juga berterima kasih dan bertanya tentang bagaimana dengan hadiahnya. Kelvin berkata dia tidak butuh hadiah, tapi Emma merasa tidak enakan jika memintanya tanpa memberikan hadiah. Kelvin menjawab dia sudah tidak membutuhkan uang lagi. Kelvin terus menolak hadiah karena Emma terus bersikeras. Pada akhirnya, Kelvin setuju bahwa setelah berhasil menemukan Ellen, Sylvia dan Emma akan melawannya sepuasnya sebagai hadiah. Kemudian mereka beralih ke detail tentang permintaan tersebut. Intinya, karena di sini untuk menuju Abyssland itu ada 2 jalur, yaitu air terjun surga dan neraka di Thoras dan dijaga oleh naga air, kemudian mulut api penyucian berada di puncak gunung berapi besar tempat Raja Naga Api tinggal. Nah, menurut Enma, karena Sylvia pernah bertemu dengan naga air, penjaga air terjun surga dan neraka sebelumnya, Enma pikir bakal mudah jika mereka mengambil jalur itu. Akan tetapi, Kelvin dengan lantang berkata dia akan memilih jalurnya sendiri. Mereka akan melewati mulut api penyucian. Sekarang Kelvin bersama kelompoknya ada di balkon istana, bersiap untuk berangkat. Di sana juga ada Colette, bahkan menawari mereka kecepatan dewa. Kelvin mengingatkan agar Colette tetap menjaga kesehatannya. Colette berkata untuk tidak perlu khawatir, baginya dia sudah menerima kebahagiaan seumur hidup darinya. Kebahagiaan yang dimaksud Colette adalah Kelvin telah menjebol kesuciannya, yaitu seusai Colette menikahkan Kelvin dan Melvina, hingga akhirnya Colette membawa mereka ke kamarnya dan terjadilah hal itu. Cerita ini sudah gue bahas di video sebelumnya, dan ya, kita kembali ke cerita. Nah, di sini Melvina juga memperingati Colette agar tidak sombong. Hidup paling penting adalah tidur dengan teratur dan merawat diri. Terus apa adanya agar mereka bisa bertemu kembali. Kepedulian Melvina ini terhadapnya membuat Colette mimisan. Tiba-tiba, Emma menerobos pintu dengan bingung. Dia datang bersama Sylvia dan para pahlawan di belakangnya. Emma di sini masih bingung tentang pilihan Kelvin yang memilih jalur mulut api penyucian. Kelvin berbalik ke arah mereka sambil menggarut kepalanya. Kelvin berkata kalau dia punya alasan kenapa dia harus memprioritaskannya. Sylvia berkata kalau dia mengerti. Akan tetapi Emma masih belum bisa terima, bahkan memohon dengan kepala tertunduk. Evil merasa Kelvin melakukan ini karenanya, jadi ia berkata tidak perlu. Akan tetapi, Kelvin masih kekeh dengan pilihannya. Toya angkat bicara, menawarkan diri untuk menggantikan Kelvin. Kelvin bertanya apakah mereka akan melakukannya. Setsuna jelaskan bahwa mereka sudah membuat sedikit masalah bagi Sylvia, jadi mereka ingin menebusnya. Nana mengepalkan tinjunya, berkata kalau sekarang mereka cukup kuat untuk membantu. Sementara di sisi Miyabi berbeda. Dia hanya ingin membuktikan dirinya sebagai karakter misterius yang lebih baik.
Mendengar keseriusan mereka, Calvin berkata kalau dia mengerti dan akan memberikan mereka jenis dukungan yang berbeda. Calvin menatap Malvina yang masih bermain-main dengan Colette. Dia sepertinya menangkap niat Calvin dan mendekati para pahlawan sambil tersenyum. Ketika dia lewat, Calvin bertanya bisakah dia melakukannya. Malvina dengan percaya diri berkata setelah menerima restu Calvin tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Calvin dengan putus asa menyuruh Malvina berhenti membicarakan itu. Malvina berhenti di depan keempat pahlawan dan memegangi mereka masing-masing secara bergantian, sambil mengirimkan cahaya putih samar ke Leontin di leher mereka. Malvina jelaskan tentang Leontin yang dia berikan pada mereka sebelumnya. Intinya, jika terjadi sesuatu atau mereka berhasil menemukan Ellen, mereka dapat menghubunginya melalui Leontin dengan mengisi mana poin. Leontin itu juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan penghalang sederhana dalam keadaan darurat. Namun, itu jelas tidak muncul sama sekali selama perjalanan para pahlawan, yang berarti mereka tidak pernah dalam bahaya. Calvin juga memberikan katana hadiah perpisahan kepada Setsuna, dan tentu saja Setsuna sangat senang menerimanya. Nah, Nana yang melihat Setsuna menerima katana yang sangat bagus, menghela nafas sedih. Sementara Miyabi berkata kalau seharusnya Calvin tidak pilih kasih, tapi dengan sebutan guru. Calvin menjawab untuk jangan memanggilnya guru. Calvin berkata jika Miyabi bisa melampaui Sylvia, dia akan mempertimbangkan membuatkan sesuatu untuknya. Dengan begitu Miyabi setuju. Dalam hati, Calvin pikir strategi untuk memotivasi mereka agar bisa menjadi lebih kuat berhasil. Kemudian Toya menawarkan melewati gerbang teleportasi bersamanya jika Calvin ke Vaanis. Calvin berkata bahwa dia sudah punya otoritasnya sendiri. Namun Calvin tidak ingin mengejutkan Vaanis dengan muncul tiba-tiba. Jadi Calvin meminta Toya datang ke sana untuk memberitahu Raja tentang kedatangannya. Toya berkata baginya itu mudah dan anggap saja sudah beres. Calvin meminta Colette membiarkan Toya menggunakan teleportasi di sini. Ketika Calvin menoleh ke Colette, dia melihat Sarah dan Rion sedang berusaha membantu meredakan mimisan Colette. Akan tetapi, meskipun bernapas melalui mulutnya, Colette masih mengacungkan jempol ke arah Calvin. Melihat semuanya sudah beres, Sylvia memanggil Calvin. Sylvia juga mengacungkan jempol sambil berkata semoga berhasil. Lalu Evil mengingatkan Calvin, Ellie dan yang lainnya bahwa mereka belum pulang. Mengingat mereka akan melakukan perjalanan ke Abyssland. Di sini Calvin kepikiran dengan dahak. Tapi tiba-tiba dia ada di sini dan langsung berkelahi dengan Nagua. Ariel mencoba memisahkan mereka berdua. Melihat ada Nagua, Toya langsung memberitahunya bahwa telah diputuskan mereka akan mencari Ellen bersama. Mendengar itu, Nagua membeku. Emma bertanya apakah mereka benar-benar akan baik-baik saja. Emma meminta Calvin agar mempertimbangkan untuk mengambil kapal dari Torat. Menurutnya, terbang jauh-jauh antar benua terlalu menuntut. Tapi Calvin meyakinkan dia kalau tidak perlu khawatir. Mereka bisa membuat pulau es untuk beristirahat di sana. Dan lagi pula, di pihak mereka sekarang sudah ada Raja Naga Cahaya yang baru. Dengan begitu, sebuah lingkaran sihir raksasa muncul di balkon yang luas dan sesosok pun muncul.